Makasih kak, ucap Sienna pada Alan karena pria itu sama sekali tidak marah padanya. Kadang Sienna berharap betapa senangnya dia jika sikap Darren sama seperti sikap Alan. Asteris 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 asteris. Sienna sampai di rumah sekitar pukul 7 malam. Tadinya Alan berniat mengantarnya tapi Sienna menolaknya mengingat bagaimana sikap Darren. Pasti Darren akan berpikir yang tidak-tidak. Bagus, kau sama sekali tak takut lagi padaku. Sepertinya belakangan ini aku bersikap sedikit lembut padamu hingga kau menjadi lupa diri seperti ini. Maaf aku hanya tak ingin ada salah faham di antara kau dan Kak Alan nanti. Alah, alasan aja. Bilang aja kau memang sangat ingin bertemu dengannya. Kau begitu menyukainya hingga kau ingin bersamanya. Apa tebakanku salah? Kenapa kau diam saja? Jawab Sienna. Teriak Darren membuat Sienna refleks menutup kupingnya dengan kedua tangannya. Aduh, ribet banget sih. Memangnya apa salahnya kalau aku menyukainya? Toh dia adalah pria yang baik tak sepertimu. Kau menyukainya kan? Akhirnya kau mengakuinya dasar wanita tak tahu diri. Bagaimana bisa kau mengatakan menyukai pria lain tepat di depan suamimu? Pret, suami kau bilang, coba dipikir dengan baik apa selama ini kau pernah memperlakukanku sebagai istri. Enggak pernah kan? Jadi menyingkirlah dari hadapanku dan jangan pernah ikut campur urusanku. Mau aku menyukai Kak Alan atau siapapun itu sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Ucap Sienna karena terlanjur kesal dengan sikap Darren. Dan entah kekuatan dari mana ia mampu menggeser tubuh Darren yang berada di depannya lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sienna kau benar-benar membuatku kesal. Teriak Darren berusaha mengejar Sienna tapi pintu kamar mandi sudah lebih dulu ditutup dan dikunci dari dalam. Di balkon Darren sedang memikirkan apa yang tadi diucapkan Sienna. Entah apa yang dirasakannya tapi sama sekali Darren tak akan membiarkan Sienna menyukai pria lain atau sampai bersama pria lain. Mungkin egois jika ingin mempertahankannya tapi itulah keputusan Darren. Dia merasa sama sekali tak menyukai apalagi mencintai Sienna dan mungkin hanya pada rasa tak ingin jika sesuatu yang menjadi miliknya dirampas atau diambil oleh orang lain. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Sienna yang tiba-tiba membuat Darren terlonjak kaget sambil menahan dadanya. Dia berbalik dan menatap tajam pada Sienna. Sienna kau membuatku kaget, bagaimana jika aku memiliki penyakit jantung? Ya paling mati, ucap Sienna santai membuat Darren geram. Mati? Jangan-jangan selama ini kau selalu mendoakan agar aku cepat mati hingga kau bisa bebas dariku dan menemui pria lain, iya kan? Tanya Darren masih dengan tatapan mematikannya dan suaranya tak kalah menakutkan di telinga Sienna. Apa sih, aku tak sejahat itu kali? Mungkin bukan sekarang tapi aku akan mendoakannya nanti saat aku benar-benar sudah tak tahan dengan sikap menyebalkanmu yang selalu memperlakukanku dengan seenaknya. Ucap Sienna tak mau kalah. Kau memang istri durhaka. Mana bisa kau berniat mendoakan hal tak baik tentangku? Kau juga suami durhaka, mana ada suami yang selalu bersikap kejam pada istrinya, mungkin hanya kau satu-satunya di dunia ini. Sotoy banget, nggak pernah baca berita apa, kamu nggak pernah lihat bahkan ada suami yang masuk penjara karena membunuh istrinya, kau ingin aku melakukan itu padamu. Enak aja, aku yang akan lebih dulu membunuhmu sebelum kau membunuhku. Hahaha, wanita lemah sepertimu mana bisa membunuhku? Ucap Darren dengan tawa meremehkan. Aku tak perlu kekuatan untuk membunuhmu, untuk apa diciptakan racun kalau aku tak bisa memanfaatkannya? Apa kau pernah mendengar tentang sebuah racun yang tak berasa dan tak berbau? Hati-hati mungkin saja aku akan menaruh racun itu di makanan dan minumanmu serta semua pakaianmu agar kau bisa cepat mati. Kau garis bawah, tunjuk Darren pada Sienna tapi wanita itu malah terbahak melihat ekspresi Darren. Ternyata kau takut mati juga. Kupikir di dunia ini kau tidak takut dengan apapun. Apa yang mau kau lakukan? Sienna mendorong dada Darren saat Darren mulai mendekatkan wajahnya pada Sienna. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada bibir kecilmu ini karena dari tadi terus saja membantah ucapanku. Darren sudah menutup mulut Sienna menggunakan mulutnya bahkan Darren memaksa Sienna untuk membuka mulutnya dengan menggigit Sienna. Tapi aku sama sekali tak tahu bagaimana cara membalasnya. Ucap Sienna dengan polosnya membuat Darren tertawa tak percaya dengan sikap wanita itu. Astaga kau bertahun-bertahun menjadi pacar sewaan tapi untuk itu saja kau tak tahu. Ih, apaan sih, lagian aku dibayar hanya untuk berpura-pura menjadi pacar mereka. Kesal Sienna tapi Darren masih setia tertawa. Tak lama Darren menempelkan keningnya pada kening Sienna, bahkan hembusan nafas segar Darren begitu menggoda indera penciuman Sienna. Tenang saja mulai sekarang aku akan mengajarkanmu bagaimana cara berciuman yang baik dan benar.
Ucapnya lalu tak lama tertawa lagi. Ih, kenapa kau sangat menyebalkan sih? Aku jadi tak mau belajar darimu, lebih baik aku belajar dari pria lain. Ucap Sienna lalu berdiri dari duduknya tapi tangannya dicekal Darren, bahkan Darren membawa tubuh Sienna sampai terduduk di pangkuannya. Jangan pernah kau lakukan itu dengan pria lain karena aku benar-benar akan membunuhmu jika kau berani melakukannya. Kau selalu saja mengancam ingin membunuhku tapi mana buktinya? Sampai sekarang aku bahkan masih sangat sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sienna berniat berdiri lagi tadi dengan cepat. Darren menarik tengkuknya. Jam pelajarannya dimulai. Astaga Sienna, petik 1. Kau tidak bisa menggunakan gigimu tapi harus menggunakan lidahmu untuk menyambutku, kau mengerti? Kau harus mempraktekkan apa yang kuajarkan tadi setiap hari, baik pagi, siang atau malam. Ucap Darren lalu menggenggam tangan Sienna dan mereka turun makan malam dengan tangan yang saling menggenggam membuat beberapa art yang melihatnya tersenyum senang. Bahkan ada art yang mengambil foto mereka dan mengirimkannya pada sang mertua. Apa yang kau lakukan? Tanya Darren saat Sienna berjalan mengambil selimut dan membukanya di lantai. Mau tidur? Aku sudah sangat mengantuk dan besok aku memiliki banyak kerjaan. Sienna hendak membaringkan tubuhnya tapi sebelum kepalanya menyentuh bantal, tubuhnya sudah lebih dulu diangkat Darren, lalu Darren meletakkan tubuh Sienna di atas ranjang. Mulai malam ini kau tidur di sini di sampingku. Apa badanmu tidak sakit terus-terusan tidur di lantai? Ucap Darren lalu dengan santainya membaringkan tubuhnya di samping Sienna dan menarik tubuh Sienna hingga masuk ke dalam pelukannya. Sienna mengarahkan kepalanya ke atas untuk melihat wajah Darren. Hei tuan, itu bukan kemauanku, lagian mana ada orang yang mau tidur di lantai, aku saja yang malang karena mendapatkan pria tak berperasaan sepertimu menjadi suamiku. Jangan menyalahkanku, bukankah kau memang menyukainya? Dasar gila! Berdebat denganmu sungguh membuat kepalaku pusing. Kau harus mempraktekkan apa yang kuajarkan tadi sebelum tidur agar nantinya aku bisa tidur nyenyak. Apa hubungannya? Lakukan saja, nggak usah banyak tanya. Tuan Darren yang terhormat, bisakah kita lanjut besok saja? Sekarang aku sudah sangat mengantuk. Oke baiklah, khusus malam ini aku akan membiarkanmu tidur nyenyak dalam pelukanku. Mendengarnya Sienna melepaskan pelukan itu dan berbalik memunggungi Darren. Sienna, apa yang kau lakukan? Cepat peluk aku sekarang, kalau tidak aku tak segan-segan untuk membuatmu tak tidur semalaman. Ancam Darren, dan karena tak ingin berdebat lagi maka Sienna kembali membalikan badannya dan masuk ke dalam pelukan Darren. Good girl, Darren membelai rambut Sienna lalu tak lama ia pun menyusul Sienna ke alam mimpinya. Asteris. Pagi ini Sienna dan Amy sudah terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka dan seperti kemarin ada saja rekan yang terus menggosipkan mereka tapi keduanya tak ambil pusing dan tetap fokus pada pekerjaan mereka, tanggung jawab lebih penting daripada cibiran. Dasar sok kecantikan banget sih, baru 2 hari kerja udah tebar pesona aja. Ucap Amel pada Sylvia dan Shirley. Ketiga wanita itu menampakkan wajah sinis sambil terus mencibir. Kebencian mereka semakin bertambah karena pria-pria yang diincar oleh ketiganya tertarik dan luluh pada pesona Sienna. Kalian kenapa sih kerjaannya sirik mulu? Lagian kalau banyak yang suka sama Sienna ya wajarlah, orang wajahnya cantik kayak gitu ditambah sopan dan baik, nggak kayak kalian wajah sih lumayan cantik tapi sayang kurang akhlak. Celetuk seorang rekan yang tak sengaja mendengar ketiga wanita itu mencibir Sienna dan Amy. Di sela kesibukannya ponsel Sienna berdering, Sienna melirik sekilas bukan untuk mengangkatnya tapi menekan satu tombol samping ponselnya untuk menghilangkan suara deringnya. Setelahnya Sienna mengatur ponselnya dengan profil diam. Sementara di ruangannya Darren merasa geram karena ini pertama kalinya ia berinisiatif menelpon Sienna untuk mengajaknya makan siang bersama tapi berkali-kali menelpon tak kunjung diangkat juga. Tak kehabisan akal, Darren mengirimkan chat pada Sienna. Angkat teleponmu sekarang kalau tidak aku akan menemui langsung saat ini juga, merarogan. 5 menit Darren menunggu tetap juga tak ada tanggapan dari Sienna, bahkan chat yang dikirimnya belum juga dibaca. Sebenarnya apa yang sedang dilakukannya sih? Geram Darren lalu berteriak memanggil Akbar. Akbar, minta staf kita untuk menyambungkan komputer saya dengan CCTV ruangan staf pemasaran, saya ingin melihat secara langsung bagaimana kinerja mereka. Tuan, bilang saja kalau kau merindukan istrimu. Akbar, apa yang kau lakukan di situ? Cari stafnya sekarang atau kau kupecat sekarang. Teriak Darren dan dengan cepat pula Akbar meninggalkan ruangan itu. Darren memperhatikan staf yang tadi dipanggil Akbar. Terlihat layar komputernya sudah menampilkan ruangan staf yang lumayan besar. Darren mendekat mencari keberadaan Sienna tapi tak kunjung mendapatkannya.
Akbar, sekarang juga kau panggil staf dan pasang CCTV tepat di atas meja Sienna, kalau perlu pasang juga CCTV di komputernya biar aku bisa selalu memantaunya. Pinta Darren karena beberapa kali melihat ke layar komputer dan belum juga menemukan keberadaan Sienna. OMG Tuan, kau sudah sangat bucin ternyata. Akbar, kau benar-benar ingin dipecat ya? Panggil staf yang biasanya pasang CCTV sekarang juga dan jangan lupa pasang CCTV-nya di beberapa bagian yang bisa melihat Sienna dengan jelas. 15 menit kemudian, di ruang staf pemasaran sedikit ricuh dan mereka harus menghentikan kerjaan sejenak karena kedatangan beberapa staf yang akan memasang CCTV. Semua karyawan terlihat bingung, pasalnya di ruangan mereka sudah ada banyak CCTV tapi sama sekali tak ada yang berani protes karena itu adalah perintah langsung dari sang CEO. Akhirnya setelah hampir 1 jam, Darren bisa tersenyum lagi. Sekarang layar komputernya sudah menampilkan gambar Sienna dari berbagai sudut. Mulai dari kepala, wajah depannya, bagian belakangnya serta bagian kiri dan kanannya tubuh Sienna. Akbar, cepat kau antarkan makan siang untuk Sienna, dari tadi kuperhatikan sepertinya dia sama sekali belum makan. Kalau dia sakit bagaimana? Nanti malah merepotkanku. Baiklah Tuan. Akbar memesan makanan sesuai perintah Darren tapi ia menyuruh kurir langsung yang mengantarkannya karena tak mungkin ia mengantarnya langsung dan membuat heboh satu perusahaan. Masih dengan memperhatikan layar komputernya. Siapa pria ini? Berani sekali dia menggoda istriku dan lihatlah wanita menyebalkan ini, kenapa juga dia harus tersenyum pada sembarang pria. Omel Darren, merasa tak suka, padahal pria itu hanya menjelaskan sesuatu yang belum diketahui Sienna dan mereka sedikit bertukar pendapat terkait pekerjaan. Tapi Darren sangat tak suka melihatnya, bahkan Darren memerintahkan Akbar untuk memindahkan pria itu ke departemen lain, namun Akbar tak setuju dengan keputusan atasannya dan menjelaskan pada Darren bahwa pria itu pekerjaannya sangat bagus dan ide-ide yang diberikan dalam bidang pemasaran juga selalu bagus dan mau tak mau Darren pun tak jadi memindahkannya. Tepat jam 2 siang Amy dan Sienna menghentikan kerjaannya dan berniat makan siang. Mereka tak keluar ruangan karena tadi Sienna mendapat kiriman makanan yang tak mungkin dihabiskannya sendiri, maka ia mengajak Amy untuk makan bersamanya. Sambil makan Sienna mengecek ponselnya. OMG. Sienna meletakkan sendoknya lagi dan langsung menelpon Darren. Bagus, dari tadi aku telepon gak pernah diangkat. Ucap Darren duluan. Maaf, ya udah kamu makan aja, aku lagi banyak kerjaan nih. Darren langsung mematikan ponselnya. Dari mana dia tahu kalau aku sedang makan? Apa sekarang dia bisa meramal juga? Kruk, kruk, bunyi perut Sienna membuat Amy tertawa, bahkan beberapa rekannya juga tersenyum padanya. Nggak usah main ponsel, makan aja. Tuh cacing-cacing lo udah minta diberi makan. Sienna hanya tersenyum dan langsung melahap makanannya, tak bersantai-santai seperti rekan lainnya. Sehabis makan keduanya langsung meneruskan kembali pekerjaannya.